Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Anggriani Yohana Esnita dengan NIM 190160006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi pengantar sosiolinguistik dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-16. Baik, untuk yang pertemuan pertama kita akan membahas mengenai hakikat sosiolinguistik. Di sini sosiolinguistik mengkaji hubungan masyarakat dan bahasa yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Dalam Bordeaux tahun 1984 halaman 4, Holmes tahun 1993 halaman pertama, dan Hudson 1996 halaman kedua. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiologi itu apa sih? Banyak batasan yang dibuat oleh para sosiolog mengenai sosiologi, tetapi intinya bahwa sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam suatu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri. Jadi, linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa secara objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitan yang dalam penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, sedangkan sosiologi bahasa berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek. Brockman tahun 2002 menyatakan bahwa sosiolinguistik menitik beratkan perhatiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di masyarakat, menjelaskan kemampuan manusia memakai aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang beragam. Dimensi masalah yang dibicarakan dalam sosiolinguistik yaitu yang pertama, identitas sosial dari penutur, yang kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi, yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, di manakah tempat peristiwa tutur terjadi, apakah di tempat umum yang ramai ataukah di ruang tempat seseorang tengah beribadah. Yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, pilihan dialek yang berhubungan dengan status sosial penggunaannya. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur dan perilaku bentuk ujaran. Yang keenam, tingkat variasi dan ragam linguistik. Dan yang terakhir itu, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik dapat dilihat dalam Dittmar tahun 1976 halaman 128. Kita akan membahas mengenai hubungan bahasa dan masyarakat. Masyarakat bahasa yang dimaksud di sini tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa, tetapi berdasarkan pada sejarah, budaya, dan politik. Pengertian masyarakat bahasa yang berdasarkan kesamaan bahasa akan menjadi bermasalah jika kita akan menjelaskan apa arti menggunakan bahasa yang sama dalam situasi nyata di suatu lingkungan bahasa. Sebagai satuan dasar pengertian dan pemahaman tentang masyarakat bahasa dapat berpegang pada bahasa-bahasa, kelompok sosial, jaringan sosial, hierarki, dan individu-individu yang sekaligus merupakan gambaran secara hierarkis tahapan-tahapan abstraktis. Gomfield berpendapat bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda bahasa yang sama,
Konsep linguistik yang hampir sama yang dipengaruhi kuat oleh pendapat bahasa yang homogen adalah konsep Biones tentang satuan dasar masyarakat bahasa. Dalam pengertian sosiolinguistik, definisi-definisi bahasa hampir tidak menyatakan sesuatu tentang keadaan sosial. Himnes dalam tahun 1966 menyalahkan Bloomfield, Chomsky, dan juga Lyons yang telah menyamaratakan konsep masyarakat bahasa dengan bahasa. Masyarakat bahasa untuk sementara dapat berarti kelompok penutur yang berdasarkan pandangan hidup mereka membentuk kelompok berdasarkan bahasa yang sama. Titik tolak definisi meter kelompok sosial dan bahasa. Namun, dalam definisi ini, objektivitas bahasa yang sama bersifat relatif. Sehubungan dengan tahap abstraktis, telah kita tinggalkan tahap makro dan kita sampai kepada komunikasi bersemuka yang nyata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontak bahasa dan diagnosia. Dalam Thomason tahun 2001, halaman yang pertama berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai bahasawan atau multibahasawan, namun terjadi komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Faktor penyebab kontak bahasa dalam Thomason tahun 2001 halaman 17-21 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Sebagai contohnya, Antartika sebagai tempat di mana tidak ada populasi manusia yang menetap di sana, merupakan contoh dari adanya kontak bahasa dengan sebab ini. Para ilmuwan dari berbagai belahan dunia saling melakukan kontak bahasa dalam perkemahan mereka selama berada di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Peristiwa perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain bisa dengan cara damai atau sebaliknya. Namun kebanyakan tujuan dari adanya perpindahan ini adalah untuk menaklukkan dan menguasai wilayah dari penghuni aslinya. Sebagai contoh, pada awalnya masyarakat Indian menerima kedatangan bangsa Eropa dengan ramah, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Kontak bahasa pada beberapa perkebunan di daerah Pasifik berawal ketika para buruh yang dibawa ke sana beberapa karena pemaksaan berasal dari berbagai pulau Pasifik yang berbeda. Banyak orang Asia Selatan dari Afrika Selatan pada awalnya berasal dari pertukaran buruh pada industri tebu sekitar abad 19. Hal ini menyebabkan bahwa Tamil adalah salah satu bahasa India menjadi bahasa minoritas di negara tersebut. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Faktor ini menyiratkan bahwa peristiwa kontak bahasa tidak mencari asal-usul terjadinya kontak. Kontak bahasa juga terjadi sebagai hasil dari perkawinan campur di antara suku Aborigin Australia yang mempraktikkan eksogami yang terjadi di Vietnam selama terjadi perperangan. Lebih jauh lagi, ini juga bisa terjadi sebagai hasil dari perdagangan yang dilakukan antar kelompok-kelompok tetangga. Yang kelima, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Bahasa Inggris pada era global ini lingua franca, di mana semua orang di seluruh dunia harus mempelajari bahasa Inggris jika mereka ingin belajar fisika, mengerti percakapan dalam film-film Amerika, menerbangkan pesawat dengan penerbangan internasional, serta melakukan bisnis dengan orang Amerika maupun orang-orang asing lainnya. Akibat dari kontak bahasa.
Thomas menyatakan bahwa 3 hal akibat percampuran bahasa memunculkan bahasa Pidgin, Kreol, dan bahasa bilingual campuran. Apa itu Pidgin dan Kreol? Dalam Thomason tahun 2001 halaman 159 menyatakan bahwa Pidgin secara tradisional adalah bahasa yang muncul dalam konteks situasi baru yang menyelibatkan lebih dari 2 kelompok kebahasaan. Selanjutnya, Kreol sangat kontras dengan Pidgin, di mana Kreol mempunyai penutur asli dalam komunitas ujaran. Seperti Pidgin, Kreol berkembang dalam konteks situasi yang di dalamnya melibatkan lebih dari 2 bahasa. Kerr dan Agustina tahun 2010 halaman 84 berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, diaglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Yang pertama, bilingualisme. Bilingualisme ialah ketika seorang yang telah menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Bilingualisme merupakan penggunaan seseorang yang terhadap 2 bahasa atau lebih atau bukan bahasa ibu dengan sama baiknya dan terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa pertama serta mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian seperti yang terjadi di Montreal dan Kanada. Yang kedua, diaglosia. Ferguson melalui Kerr dan Agustia tahun 2010 halaman 92 menggunakan istilah diaglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat 2 variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, ada ragam tinggi dan ragam rendah. Yang ketiga, alih kode. Alih kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. Berbeda dengan Apple yang menggunakan alih kode itu antar bahasa. Himes tahun 1875 halaman 103 menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Yang keempat, campur kode. Dalam Cair dan Agustina Serhat tahun 2010 halaman 115 menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode. Bila dalam satu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campur, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode bukan alih kode. 5. Interferensi. Interferensi adalah penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi dalam tuturan dwibahasawan atau bilingualisme sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Yang keenam, integrasi. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing dipakai dan dianggap bukan sebagai unsur pinjaman. Biasanya unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadi penyesuaian tata bunyi dan tata kata dan melalui proses yang cukup lama. Yang ketujuh, konvergensi. Secara singkat, Kerr dan Agustina tahun 2010 halaman 130 menyatakan bahwa ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan di-converge into the new language. Karena itu, proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim disebut dengan konvergensi. Yang kedelapan, pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedwibahasaan. Kedwibahasaan merupakan fenomena yang menggejala di setiap negara di dunia ini. Di Indonesia terdapat lebih dari 400 bahasa daerah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Kedwibahasaan merupakan masalah umum, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu definisi kedwibahasaan yang disetujui bersama oleh para ahli. Pengertian kedwibahasaan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, hitam atau putih, tetap bersifat kira-kira atau kurang lebih. Pengertian kedwibahasaan merentang dari ujung yang paling rendah atau minimal. Secara singkat, pengertian kedwibahasaan berkembang dan berubah mengikuti tuntutan, situasi, dan kondisi. Kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur atau masyarakat yang pemakaiannya dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai interferensi bahasa. Interferensi pertama kali digunakan oleh Penrose tahun 1953 untuk menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi berdasarkan rumusan Harman dan Strong bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lainnya. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang tidak saja dalam struktur bahasa, melainkan juga keberagaman kosakatanya. Gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan dan pengidentifikasian penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Di samping itu, setiap bahasa manapun tidak pernah berada pada satu keadaan tertentu. Ia selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Integrasi dianggap gejala yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa. Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua. Pemakaian bahasa ibu pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur bahasa. Penyimpangan struktur tersebut dapat mengakibatkan terjadinya interferensi. Adapun faktor yang melatar belakang timbulnya interferensi antara lain yang pertama, kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahannya pada percakapannya. Selain kedua faktor di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi. Yang pertama itu kedwibahasaan peserta penutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangkan kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang keenam, prestige bahasa, sumber, dan gaya bahasa. Yang ketujuh, terbawanya kebiasaan dalam bahasa itu. Unsur-unsur dalam interferensi ada 3 unsur penting yang mengambil peranan dalam terjadinya proses interferensi. Yang pertama, bahasa sumber atau biasanya dikenal dengan sebutan bahasa donor. Yang kedua, bahasa sasaran atau bahasa penyerap. Dan yang ketiga, unsur serapan atau importasi. Secara umum, interferensi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, interferensi kultural. Yang kedua, interferensi semantik. Yang ketiga, interferensi leksikal. Yang keempat, interferensi fonologis. Dan yang kelima, interferensi gramatikal. Selanjutnya kita akan membahas integrasi. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakaian. Dari sebagian sosiolinguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi.
Cher dan Augustina tahun 1995 halaman 168 mengacu pada pendapat McKay menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Kita akan membahas mengenai variasi bahasa. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya. Disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa dapat juga dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu register dan dialek, di mana dialek merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, sedangkan register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Variasi bahasa sendiri muncul karena proses interaksi sosial dari para pelaku bahasa yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat bantu untuk berinteraksi dengan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa tersebut juga mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi juga ikut andil dalam perkembangan bahasa. Perbedaan golongan, pekerjaan, aktivitas, komunitas juga memberikan andil terhadap keanekaragaman bahasa. Hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab munculnya variasi bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa itu tidak hanya disebabkan oleh penuturnya yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan berbeda-beda. Setiap orang yang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda pula, setiap individu penutur menyebabkan keberagaman bahasa tersebut. Penutur yang berada di wilayah yang sangat luas akan menimbulkan keberagaman bahasa yang lebih banyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Untuk yang pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Sikap bahasa itu terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konotatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen konotatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir melalui komponen. Kedua, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa menurut Fasol tahun 1984 halaman 180 adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Dalam sebuah negara berlaku penggunaan dwibahasa dan setiap individu mengetahui lebih dari satu bahasa. Dalam masyarakat bilingual dan multilingual, masyarakat harus memilih bahasa mana yang harus digunakan. Dalam hal ini, ada tiga jenis pilihan yang dapat digunakan. Yang pertama itu alih kode, yang kedua campur kode, dan yang ketiga dengan memilih variasi bahasa yang sama. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemilihan bahasa. Yang pertama, kemampuan penutur, yang kedua, kemampuan pendengar, yang ketiga, umur, yang keempat, status sosial, yang kelima, derajat hubungan, yang keenam, hubungan etnis, yang ketujuh, tekanan dari luar, dan yang ke-8, tempat. Ketiga, pembakuan. Pembakuan dalam bidang ejaan telah dilakukan untuk bahasa Indonesia. Pembakuan ejaan ini telah melalui proses yang cukup panjang, dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusian pada tahun 1901, dilanjutkan dengan perbaikannya yang disebut
ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, lalu diteruskan dengan penyempurnaan dan ditetapkan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 dan revisinya pada tahun 1988. Yang agak menarik adalah bahwa EYD juga berlaku untuk bahasa Malaysia. Pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata dan peristilahan juga telah lama dilakukan. Kebakuan unsur leksikal dapat dilihat dari ejaannya, lafalnya, bentuknya, dan sumber pengambilannya. Pembakuan bahasa. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam baku adalah ragam bahasa yang sama dengan bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, termasuk dalam pendidikan, dalam buku pelajaran, dalam undang-undang, dan sebagainya. Selanjutnya, pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konsep-konsep sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Banyak teori linguistik yang memberikan sumbangan terhadap pengajaran bahasa di dunia maupun di negeri ini. Pada kurun tahun 1920-an sampai pada tahun 1970-an, banyak pengaruh linguistik struktural pada pengajaran bahasa. Baru pada tahun 1970 baru pada tahun 1970-an sampai sekarang pengaruh berkembangnya teori sosiolinguistik nampak pada pengajaran bahasa ini. Pendekatan pembelajaran bahasa yang mengacu pada teori linguistik struktural mulai banyak ditinggalkan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan metode pembelajaran bahasa yang dijiwai oleh teori sosiolinguistik. Yang pertama, kompetensi-based language teaching. Diawali pada tahun 1970-an, pembelajaran bahasa didasarkan pada kemampuan berbahasa yang berorientasi pada pekerjaan dan pertahanan hidup yang diperuntukkan bagi pembelajar dewasa. Metode pembelajaran bahasa ini disusun berdasarkan communicative computation dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan berbahasa secara fungsional. Yang kedua, communicative language teaching yang menyebutkan adanya kreativitas dalam penggunaan bahasa oleh pemakaiannya. Maka banyak pendapat yang bermuncul bahwa metode-metode pengajaran bahasa yang menggunakan teori linguistik struktural sebagai landasan filosofisnya tidak layak untuk diteruskan. Prinsip-prinsip komunikasi yang dimasuk dalam model pembelajaran ini meliputi yang pertama, aktivitas yang melibatkan komunikasi real sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, teks prinsip atau aktivitas yang menggunakan bahasa untuk menjalankan tugas bermakna digunakan sebagai objek pembelajaran. Dan yang ketiga, prinsip kebermaknaan. Bahasa yang bermakna bagi pembelajar merupakan objek pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, natural approach. Prinsip dasar dari natural approach sama dengan communicative approach, yaitu melibatkan bahasa sebagai alat komunikasi yang wajar. Dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran, natural approach menekankan prinsip naturalistik yang lebih banyak mengedepankan keterlibatan atau expose dalam bahasa target. Selanjutnya, cooperative language learning.
Learn to Talk merupakan landasan pembelajaran bahasa dalam cooperative language learning. Bahasa sebagai objek pembelajaran dilihat sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial di dalam masyarakat. Keempat, metode pembelajaran bahasa tersebut merupakan metode yang paling banyak dipakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa metode pembelajaran bahasa yang lain mendasarkan pada teori sosiolingvistik, diantaranya context-based language teaching, text-based language teaching, dan sebagainya. Pembelajaran bahasa di sekolah. Dalam kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan komunikatif untuk pengajaran bahasa merupakan topik pokok dalam subbab. Secara teknis, operasional, dan pengajaran bahasa, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan communicative approach banyak memiliki kesamaan, karena dasar filosofis atau teori sosiolinguistik yang dipakai di dalam sama. Berikut ini adalah pemaparan mengenai dasar-dasar teori sosiolinguistik yang diterapkan di dalam pengajaran berbasis kompetensi di sekolah. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Salah satu konsep sosiolinguistik yang menonjol adalah bahwa bahasa yang dalam hal ini digunakan sebagai objek belajar, dilihat sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada kurikulum pengajaran bahasa sebelumnya, bahasa dilihat sebagai sekumpulan aturan atau sistem, sehingga mempelajari bahasa yang dilakukan dengan mempelajari struktur-struktur yang ada di dalam bahasa target, mulai dari tata bunyi, tata kata, dan tata kalimat. Hasil belajar bahasa pada masa-masa tersebut adalah kemampuan untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dilihat dari sisi tata bahasanya. Namun cara belajar dengan pendekatan struktural semacam ini dinilai seringkali mengalami kegagalan dalam komunikasi real, di mana bahasa akan bervariasi berdasarkan pada domain sosial atau speech event yang berlaku pada saat itu. Yang kedua, keterampilan berbahasa bersifat menyeluruh. Prinsip pembelajaran bahasa yang menyeluruh ini diilhami oleh konsep sosiolinguistik, communicative competence, yang dinyatakan oleh Himes sebagai perbaikan dari konsep Chomsky. Yang dimaksud dengan communicative competence adalah untuk mampu berbahasa dengan baik. Seseorang harus memiliki pemahaman tentang seluruh sistem bahasa itu serta penerapannya dalam konteks-konteks tertentu pula. Jadi orang dikatakan memiliki kompetensi bahasa tertentu jika ia mengerti aturan kebahasaan dari bahasa tersebut dan mampu menggunakan dalam konteks yang dimaksud. Yang ketiga, pembelajar merupakan bagian dari bahasa masyarakat. Pembelajar tidak dianggap sebagai orang yang siap untuk menerima bahasa apa saja yang dipelajari, sebagaimana kertas kosong yang siap untuk ditulisi sesuai dengan kehendak guru. Transfer of knowledge. Namun pembelajar dilihat sebagai bagian dari masyarakat bahasa dengan segala perbedaan dan persamaannya dengan orang lain. Sebagai pribadi, siswa memiliki sikap, karakteristik, kemampuan, kecenderungan yang bisa sama dan bisa berbeda dengan orang lain. Mengapa semua siswa harus diberi sesuatu yang sama dengan cara yang sama untuk tujuan yang sama? Sebagaimana yang dilakukan pada pendekatan yang bersifat teacher center instruction, siswa adalah manusia yang memiliki latar belakang yang unik. Implikasi dari sudut pandang ini dalam strategi pembelajaran nampak sebagaimana: yang pertama, learning center approach, di mana strategi pembelajaran lebih mendorong keaktifan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua, fungsi guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi dalang yang menentukan segala hal yang terjadi dalam kelas, namun siswalah yang menjadi subjek proses pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang keempat, penilaian didasarkan atas proses dan hasil belajar. Sistem penilaian dilakukan dalam hal ini bersifat komprehensif, yang tidak hanya menilai prestasi belajar siswa saja, tetapi juga proses pembelajaran serta hasil-hasil belajar yang dicapai. Sekian presentasi saya
mengenai tugas dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.